Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asfari Harisantoso, STMT. Saya dosen dari Politeknik Negeri Malang, program studi D3 Teknik Listrik. Di sini saya sebagai pengajar mata kuliah Laboratorium Electric Drive dengan jumlah SKS 2 SKS, di mana pada mata kuliah ini membahas penggunaan motor DC dan AC untuk jenis beban berdasarkan karakteristik dan kapasitasnya, pemilihan jenis transmisi mekanik yang sesuai antara motor dengan beban, serta pengaturan kecepatan motor DC dan AC menggunakan power converter. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami sistem elektromekanik. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis sistem penggerak. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung dan menentukan transmisi, daya, dan ukuran sistem penggerak. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan praktek kontrol motor DC dengan sikat. Dan yang kelima, mahasiswa mampu melakukan praktek kontrol motor AC. Adapun sistem penilaian yang dilakukan untuk mata kuliah ini, ada 6 aspek, diantaranya penguasaan instrumen praktek, penguasaan lembar kerja, penguasaan praktek, keaktifan kerja, laporan praktikum, dan penguasaan materi praktek. Adapun perangkat yang digunakan dalam proses pembelajaran pada mata kuliah Laboratorium Electric Drive ini, yang pertama RPS, kemudian yang kedua adalah modul ajar yang disusun oleh tim pengajar mata kuliah Laboratorium Electric Drive, kemudian peralatan yang tersedia di lab, diantaranya supply, motor, power converter, dan beban, serta learning management system yang disediakan oleh kampus Politeknik Negeri Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman mahasiswa dari kelas 2D SKL. Jadi di pertemuan kali ini di mata kuliah kita, yaitu Lab Electric Drive, di sini kita akan melaksanakan sebuah praktikum, yang mana praktikum di sini adalah untuk kontrol motor induksi dengan VSD atau Variable Speed Drive. Nah, sebagai bebannya nanti adalah centrifugal fan. Jadi centrifugal fan di sini cukup banyak ditemui di industri-industri, yang mana fungsinya adalah untuk memberikan tekanan dan aliran udara yang lebih dari inlet ke outletnya. Jadi itu. Dan di sini kita tujuannya adalah untuk mengatur flow di outletnya, flow udara di outletnya. Adapun deskripsi mata kuliah yang kita tempuh ini di semester ini, yaitu mata kuliah Lab Electric Drive, di sini merupakan mata kuliah yang membahas penggunaan motor AC dan DC, baik itu motor asinkron maupun sinkron, motor seri, shunt maupun kompon, yang mana untuk jenis beban berdasarkan karakteristiknya masing-masing. Karena setiap beban pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian di sini nanti akan memilih jenis transmisi mekanik yang sesuai dalam pengimplementasiannya. Kemudian pengaturan motor DC dan AC menggunakan power converter. Adapun capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah mahasiswa mampu menggunakan dan mengaplikasikan motor AC untuk aplikasi industri. Dalam hal ini adalah centrifugal fan. Kemudian mahasiswa mampu mengatur kecepatan motor induksi menggunakan power converter, yaitu di sini VSD, untuk mengatur kecepatan motor induksi nantinya. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu membandingkan dan menganalisis konsumsi energi listrik ketika menggunakan VSD dan tidak menggunakan VSD. Karena nantinya tujuannya adalah ketika kita menggunakan power converter dengan tidak menggunakan power converter, dampak konsumsi energinya seperti apa? Apakah ada penghematan atau tidak? Itu yang menjadi fokus kita di sini. Nah, di sini adalah blok diagram electric drive, sebagaimana sudah kita tahu, ada supply atau sumber, kemudian power converter, kemudian motor sebagai penggerak, serta beban.
Dalam hal ini untuk sumbernya kita menggunakan suplai satu fasa. Pada praktikum ini kita menggunakan suplai satu fasa. Kemudian kita menggunakan VSD dengan merek Schneider Altivar 31 untuk pengatur kecepatan motor nantinya. Dalam hal ini motor yang digunakan adalah motor induksi 3 fasa. Jadi suplainya satu fasa dirubah menggunakan power converter dengan output 3 fasa untuk menyuplai motor 3 fasa nantinya. Kemudian digunakan untuk menggerakkan beban, yaitu beban centrifugal fan. Nah, ini adalah pengontrolan kecepatan untuk centrifugal fan nantinya. Nah, di sini kegiatan praktikum kita nanti akan mengatur flow udara di outlet centrifugal fan atau blower dengan frekuensi tetap dan variabel frekuensi. Jadi ketika kita melaksanakan praktikum di percobaan fixed frekuensi, aliran udara di outlet kita atur menggunakan damper yang ada pada centrifugal fan. Kemudian untuk variabel frekuensi kita menggunakan VSD tadi, Altivar 31, di mana inputnya frekuensi tetap dari suplai 50 Hz, kemudian kita atur 0 sampai 50 Hz dengan menyesuaikan kebutuhan flow udara di outlet. Seperti itu. Jadi sebagaimana sudah kita tahu bahwa prinsip kerja centrifugal fan di sini ada inlet di sini, ini inlet, kemudian ada outlet di sini dan di sini. Nah, prinsip kerjanya adalah udara yang masuk melalui inlet dia akan bergerak sesuai dengan bentuk casingnya berdasarkan gaya sentrifugal yang dihasilkan oleh impeller atau baling-baling dari centrifugal fan yang ada di sini dan di sini. Itu yang menjadi pokok bahasan kita nanti. Kemudian untuk rangkaian praktikum kita di sini adalah rangkaian percobaannya. Yang pertama yang paling kiri di sini adalah sumber AC satu fasa. Kemudian digunakan untuk mensuplai VSD Altivar 31 tadi, yang mana output dari VSD tadi 3 fasa untuk menyuplai atau menggerakkan motor induksi 3 fasa, di mana motor induksi 3 fasa tadi terhubung langsung dengan centrifugal fan atau blower. Nah, sebagai alat ukur, di sini ada voltmeter untuk mengukur tegangan input, kemudian ada ampermeter, ada wattmeter, kemudian ada anemometer yang paling kanan di sana. Anemometer tujuannya adalah untuk mengukur flow atau kecepatan udara di outlet. Seperti itu. Jadi ini adalah rangkaian praktikum kita hari ini. Nah, dalam metode penilaian di sini ada 6 hal yang akan saya nilai. Yang pertama yaitu penguasaan instrumen praktek terkait dengan alat. Kemudian di sini ada penguasaan lembar kerjanya. Jadi nanti ada job sheet yang harus Anda isi dan Anda ikuti langkah-langkahnya. Kemudian penguasaan praktek dalam mengoperasikan peralatan seperti apa, dalam mengoperasikan alat ukur seperti apa, ini akan saya nilai. Kemudian keaktifan kerja juga saya nilai. Kemudian nantinya juga ada laporan praktikum yang harus Anda buat dan Anda kumpulkan. Dan kemudian penguasaan materi praktek. Jadi setiap komponen prinsip kerjanya bagaimana harus tahu. Jadi prinsip kerja dari motor induksi bagaimana, prinsip kerja dari VSD bagaimana, prinsip kerja dari centrifugal fan seperti apa, itu harus juga tahu sebelumnya. Nah, nantinya di sini ada beberapa porsi penilaian. Yang pertama untuk penguasaan instrumen praktek 20%, kemudian penguasaan lembar kerja 15%, kemudian penguasaan praktek 25%, yang paling besar di sini, kemudian keaktifan kerja 10%, kemudian praktikum, laporan praktikum 20%, dan penguasaan materi praktek 10%. Jadi ini yang harus Anda perhatikan supaya nilai Anda maksimal nantinya. Nah, di sini nanti pengumpulan laporannya silakan menggunakan LMS yang sudah tersedia, disediakan oleh kampus Polinema. Di sini di pertemuan ke-16, silakan submit laporan Anda masing-masing di LMS Anda masing-masing. Jadi itu.
yang perlu saya sampaikan sebelum praktikum dilaksanakan. Oke, Yusuf, setelah ini silakan dirangkai untuk percobaan centrifugal fan ini. Di sini ada beberapa komponen yang sudah ada. Silakan dirangkai mulai dari sekarang. Oke, untuk yang seri dulu. Ya. Kemudian netralnya. Ya. Oke, kemudian untuk mengukur tegangan dari termometer. Jangan lupa yang lainnya mana, yang netral yang mana. Oke, kemudian ini akan dirangkai dari output VSD ini ke motor. Butuh 3 kabel. Oke, dari yang panjang tuh. Dalam merangkai output dari VSD ke motor jangan sampai terbalik, karena akan membalik putaran motor nantinya. Yang tujuannya adalah mengalirkan udara dari inlet ke outlet, malah sebaliknya kalau terbalik nantinya. Oke, itu sudah. Karena kurang banyak. Kalau di samping pakai gitu nanti tak aman, karena ada bagian yang konduktif di luar. Kemudian yang terakhir yaitu merangkai dengan voltmeter yang ada di sini. Tegangan line to line-nya dari motor di sini. Saya cek dulu. Oke, sudah benar. Setelah ini silakan dilakukan praktikumnya. Oke. Yang ada di tangan saya ini adalah job sheet yang harus Anda ikuti dalam melaksanakan praktikum hari ini, yaitu praktikum centrifugal fan dengan fixed frekuensi dan variable frekuensi nantinya. Di sini tercantum dasar teori di setiap komponen, ada supply, kemudian motor induksi 3 fasa, power converter, kemudian ada centrifugal fan. Nah, kemudian di sini ada rangkaian percobaan nantinya. Adapun komponen-komponen di sini yang sudah terangkai oleh saudara Yusuf tadi, yang pertama ada supply 1 fasa, kemudian ada VSD yang terhubung langsung dengan supply 1 fasa dan input 1 fasa. Di sini menggunakan Schneider Altiva 31, AC to AC converter dan kapasitas 1,5 kW, yang mana outputnya adalah 3 fasa yang menyuplai langsung ke motor. Motor di sini adalah motor 3 fasa, motor induksi. Di mana motor induksi di sini terhubung langsung rotornya dengan impeller dari centrifugal fan. Nah, di sini inletnya ketika motor ini berputar, kemudian impeller juga berputar yang akan menghasilkan gaya sentrifugal, kemudian udara yang masuk melalui inlet akan mengalir menuju outlet. Nah, di sini ada beberapa alat ukur yang akan digunakan. Yang pertama yaitu power meter yang ada di sini. Dia akan mengukur arus, tegangan, baik arus input maupun arus tegangan input juga,
kemudian daya yang digunakan, power factor, dan frekuensi. Kemudian di sini adalah voltmeter yang mengukur tegangan kumparan motor. Jadi di sini jangan sampai salah ketika mengoperasikan nanti, karena alat ukur ini bisa berlaku sebagai voltmeter dan juga ampermeter. Ketika kita gunakan sebagai voltmeter, pol atau kutub yang digunakan adalah U dan O. Sedangkan ketika digunakan sebagai ampermeter, yang digunakan adalah I dan O. Sedangkan selektornya, di sini ada selektor. Jadi sebelah kanan di sini, ketika kita menggerakkan selektor sebelah kanan adalah untuk mengukur tegangan. Kemudian kalau selektor berubah ke kiri adalah untuk mengukur arus dengan berbagai macam range. Di sini dari 1 kV sampai 3 kV. Pakailah yang tertinggi dulu. Jika yang tertinggi nanti pembacaannya terlalu kecil, ganti ke selektor ke range yang lebih kecil. Itu caranya. Kemudian di sini ada anemometer yang digunakan untuk mengukur kecepatan udara di outlet. Jadi caranya nanti silakan Anda tempatkan anemometer ini di depan outlet, jangan sampai berpindah-pindah karena ketika berubah tempat otomatis udara yang dihasilkan juga berbeda, yang terukur juga berbeda. Jadi itu yang perlu dipahami di sini. Jadi cara mengoperasikannya di sini VSD sudah terhubung langsung dengan supply. Hingga di sini yang pertama kita pencet run. Nah, frekuensi masih 0. Terus saya putar di sini sampai ke kecepatan penuh. Jadi ketika akan melakukan percobaan di fixed frekuensi, yang kita atur adalah dampernya yang ada di sini. Untuk mengatur kecepatan udara. Kemudian ketika kita akan melakukan percobaan variabel frekuensi, bukaan dampernya yang paling besar. Kemudian kita atur kecepatan udaranya menggunakan tuningnya dari VSD ini. Sudah jelas? Jadi Yusuf, setelah ini silakan Anda lakukan percobaan untuk mengaplikasikan centrifugal fan dengan mengatur kecepatan udara di outlet menggunakan damper, sehingga frekuensi yang digunakan adalah 50 Hz. Oke, silakan dilakukan Yusuf. Silakan dipencet run dulu, kemudian diputar tuningnya kanan. Oke, setelah ini silakan diatur dampernya, kemudian diukur Sulaiman untuk mengetahui udaranya, aliran udara. Oke, berapa silakan ditanyakan ke Sulaiman. Silakan dicatat untuk tegangan, arus, daya, dan lain-lain. Itu juga tegangan motor. Oke, jadi setelah ini adalah percobaan yang kedua, yaitu untuk mengatur kecepatan udara di outlet di centrifugal fan menggunakan VSD. Setelah ini silakan dinyalakan, Yusuf. Oke, sebelumnya silakan dibuka penuh untuk dampernya. Di sini. Oke, silakan dinyalakan. Jadi datanya samakan kecepatannya ketika percobaan fixed frekuensi untuk data kecepatan udaranya. Oke, silakan diukur. Akan dicatat mulai dari tegangan, arus, power factor, frekuensi. Oke, tegangan motor. Oke, sekarang data yang kedua, Yusuf, diturunkan kecepatannya, gunakan SD.
Jadi setelah percobaan tadi sudah dilaksanakan, baik itu untuk kecepatan konstan dari motor, fixed frekuensi, kemudian variable frekuensi, ada pertanyaan Yusuf? Pertama saya ini, bagaimana Pak parameter ini bisa mengukur tegangan, arus, faktor sama frekuensinya Pak? Oke. Jadi di sini adalah alat ukur power meter. Dia dapat mengukur tegangan, arus, kemudian ada daya, power factor, energi yang digunakan, dan frekuensi yang terukur dari suplai. Nah, berdasarkan rangkaian percobaan tadi, alat ukur ini dirangkai seri dan paralel. Bagaimana kita merangkai voltmeter biasanya untuk mengukur itu. Nah, di sini ada CT. Ini adalah untuk mengukur arus, yang mana dia dirangkai seri dari sumber di sini sampai masuk ke input dari VSD, rangkai seri. Kemudian ada dua kutub untuk tegangan dari power meter ini yang mengukur tegangan line to neutral dari sumber, sehingga tegangan dan arus yang terukur tadi dikalikan menjadi daya. Kemudian begitupun juga power factor dari rangkaian ini juga terukur power factor, kemudian energi. Jadi bagaimana supaya power meter ini dapat mengukur berapa parameter tadi: tegangan, arus, daya, power factor, kemudian frekuensi. Itu yang perlu diketahui di sini. Pak jelas? Oke. Jadi ada pertanyaan dari saya juga untuk Yusuf. Jadi ketika kita melakukan percobaan variable speed tadi menggunakan VSD, bagaimana proses ketika kita menggunakan VSD ini, kita tuning VSD ini, dampaknya adalah perubahan kecepatan pada motor. Itu bagaimana? Silakan dijelaskan. Nah, ini menggunakan samaan NS sama dengan 120 F per P. Ya, 120 F per P. Jadi jika frekuensinya itu juga misalnya diturunin, maka kecepatan dari blower ini akan turun juga, karena frekuensi banding lurus dengan kecepatan. Oke. Jadi ketika frekuensinya naik, kecepatan motor juga naik. Kemudian frekuensinya turun, kecepatan motor juga akan turun. Boleh dicoba, Yusuf? Permisi Pak, mohon izin menyampaikan data hasil percobaan centrifugal fan. Berikut adalah data fixed frekuensi yang bawahnya adalah variabel frekuensi. Oke, saya cek dulu ya, Yusuf. Ya Pak. Nah, jadi data yang pertama, tabel pertama ini untuk yang fixed frekuensi ya. Ya, Dan frekuensi berapa Hz? 50 Hz. 50 Hz. Oke. Jadi diatur menggunakan damper untuk kecepatan outlet atau kecepatan udara di outletnya. Nah, arus yang terukur, tegangan, daya, power factor, kemudian energi yang dikonsumsi, dan tahan motor. Untuk yang variable frekuensi, di sini ada tambahan data frekuensi ya, yang dari 15 sampai 19 Hz. Oke, saya periksa dulu. Ya, Pak. Oke, jadi dari data ini sudah benar. Ya, Pak. Adapun perbedaannya adalah ketika kita menggunakan VSD atau power converter dengan tidak menggunakan VSD atau power converter, kelihatannya dari energi yang dikonsumsi. Di sini energi yang dikonsumsi konstan, yaitu 4,84 dengan aliran udara yang berbeda-beda. Kemudian yang di variabel frekuensi, konsumsi energinya berbeda-beda dari 4,84 sampai 2,2 di sini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketika kita menggunakan VSD dalam mengaplikasikan penggerak elektrik atau electric drive, lebih menghemat energi di sini. Setelah ini silakan dibikin laporannya, dianalisis apa yang perlu dianalisis dari data ini, kemudian digambar grafiknya, aliran udara, fungsi energi yang dikonsumsi. Oke, kemudian diupload ke
LMS. Oke, Ya, Pak. baik, silakan setelah ini mengerjakan laporannya. Silakan. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah Laboratorium Electric Drive. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.